bagian tubuh satu dengan yang lain dipisah, dan salah satu bagian tubuh tersebut disampirkan di pohon beringin yang dulu ada di sini. Istilahnya ditemangsangkan kalau bahasa Jawa. Maka di sini raga itu fisik atau jiwa atau tubuh yang ditemangsangkan. Maka di sini disebut dengan Jalan Raga Semangsang. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kali ini kita aktivitas jalan pagi 7 hari setelah Lebaran. Jadi kita lihat dan kita jalan ini jam 8-an. Nah, ini sudah siang memang, dan Car Free Day sudah berakhir karena Car Free Day sampai jam 8. Jadi untuk jalan sekitar alun-alun sudah dibuka untuk kendaraan-kendaraan besar. Kita lihat situasinya. Kita akan masuk ke alun-alun Purwokerto. Ya, aktivitas untuk warga, masih ada beberapa warga yang melaksanakan kegiatan di alun-alun untuk jalan kaki, berolahraga, dan ini juga melihat ini para pendatang atau wisatawan atau juga para pemudik yang masih di Purwokerto menikmati suasana alun-alun di pagi hari. Di sebelah kanan kita lihat ada posko mudik Polresta Banyumas. Ini juga biasanya ada dari relawan tim medis ini dari ortopedi Purwokerto. Yuk. Nah, ini Videotron. Nah, ini Videotron ini adalah Videotron yang sering digunakan oleh warga Purwokerto untuk nonton bareng kalau kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan luar negeri. Ya, ini anak-anak bermain ini, dan kita lihat para petugas mudik ya menjaga pemudik beristirahat. Oke, Rita Supermall belum buka, tapi untuk kafenya ya, kafe sudah buka, biasanya jam 6 udah buka. Kita lanjut. Ya, untuk aktivitas pagi minggu seperti biasa, permainan anak-anak, kemudian juga kuliner. Nah, ini ada sate per porsi 10.000, sate Banaran. Ya, ada batagor. Kita lanjut. Baik sobat semua, kita akan lanjut ke Jalan Bung Karno. Tetapi sobat bisa lihat ini sebelah kanan saya adalah Buntos Chicken. Jadi sobat kalau ke Purwokerto bisa menikmati ayam gorengnya yang terkenal di Purwokerto, Buntos Chicken. Ini fasilitas lengkap, restoran dan juga ada meeting room dan karaoke. Nah, ini yuk kita lanjut. Oke, kita lihat jembatan ikonik yang menjadi kebanggaan warga Purwokerto, Jembatan Bung Karno. Jembatan ini ada bagi warga awam sering juga menyebutnya dengan istilah
jembatan Balung ya, karena menyerupai tulang-tulang rangka manusia. Kita berjalan di sebelah sisi kiri ke arah selatan dari jembatan Bung Karno ini, dan kita lihat dari sini, di sana ada Menara Teratai. Kita akan ke sana. Pada pagi hari ini trotoar Jalan Bung Karno terlihat bersih, sepi ya. Tapi kalau sobat datang pada sore dan sampai malam hari, jangan heran di sekitar kanan kiri jalan ini akan muncul tenda-tenda, ya istilahnya kafe untuk ngopi para ya pengunjung yang ingin dolan di Jalan Bung Karno ini. Nah, ini seperti ini. Ini ya, biasanya nanti ada tendanya, tempat lesehan depan. Ini ada di sepanjang ini, bahkan boleh dikatakan kafe terpanjang, ya, kafe terpanjang di dunia, karena menyajikan berbagai macam makanan, terutama itu tadi tempat nongkrong dan ngopi remaja-remaja yang dolan di sekitar Jalan Bung Karno. Nah, ini kita lihat sobat, ada ya ini pedagang lesehan yang pagi buka. Ini biasanya tidak ada ini, tapi ini pagi ada ini. Ya ini seperti ini kalau malam ya, cuma bedanya tendanya lebih besar. Tampaknya karena Lebaran dan banyak wisatawan atau pendatang yang ingin dolan di Jalan Bung Karno, sehingga para penjual ada yang ya buka di pagi hari ya. Kalau sobat lihat, ini ada papan bertulisan tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi ini tanah milik kereta api. Jadi perlu sobat ketahui bahwa, nah ini di sebelah sini sepanjang jalan ke arah jalan istilahnya ke arah Moro, itu dulunya itu digunakan untuk rel kereta api. Jadi langsung kemudian, nah ini sana juga ada papan tanah milik KAI. Jadi di sepanjang jalur ini dulu digunakan untuk lintasan kereta api yang terkenal dulu untuk membawa, yaitu membawa pupuk. Jadi di sebelah sana di Jalan Suparno itu ada gudang ya, jadi di istilahnya jadi di tanah sekitar stasiun timur ya, itu juga tanah-tanah milik Kereta Api Indonesia ini. Yuk kita lanjut ke Menara Teratai. Kita lihat di depan saya, depan kita ini ya, ada bangunan-bangunan yang cukup permanen. Ini sebenarnya juga untuk kulineran yang saat ini belum digunakan. Mungkin untuk nanti para penyewa bisa memanfaatkan. Di sini kita lihat di atas ada rooftop untuk nongkrong, dan saat ini masih kosong, belum digunakan.
Sobat, kita lihat di sini ada larangan menggunakan klakson toilet Basuri karena pada waktu sebelumnya itu bis-bis klakson Basuri itu berkumpul di sini dan seperti kompetisi Basuri dan pengunjung cukup banyak, dan tampaknya malah justru ya sedikit membuat kebisingan ya. Jadi saat ini sudah dilarang. Tapi biasanya mereka lewat jalur Bung Karno sambil membunyikan klakson Basuri. Kita sudah sampai di Menara Teratai. Pagi hari pengunjung sudah lumayan ada banyak ini. Iya, kita lihat Menara Teratai menjadi ikonnya warga Purwokerto. Tempat untuk jalan memutar. Nah, ini ada trek untuk jalan grounding ya, tidak pakai sepatu dan sandal. Oke, kita memutar dulu. Nah, ini spot yang menjadi favorit pengunjung. Tulisan Menara Teratai dengan warna yang bagaikan warna pelangi. Pada pagi hari ini pengunjung relatif belum begitu ramai. Kemarin Lebaran cukup ramai juga karena ini termasuk menjadi destinasi favorit para pendatang atau wisatawan dan pemudik. Ya, dan beberapa event dilaksanakan di sini. Nah, di depan kita itu ada gedung convention hall, bisa digunakan untuk berbagai macam acara, dari pameran, kemudian juga kegiatan-kegiatan pertemuan besar, dan juga bagi yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan. Nah, ini bisa menyewa gedung ini. Di belakangnya ada gedung DPRD. Sobat, kita lihat di depan ada tenda-tenda didirikan di depan menara. Jadi ini tenda-tenda adalah tenda kuliner yang oleh pengelola setempat mengadakan kegiatan festival kuliner. Ini. Karena memang untuk Lebaran jumlah pengunjung cukup banyak sehingga kesempatan untuk mengadakan festival kuliner ini. Untuk pagi hari ini yang buka tidak banyak, biasanya nanti sore karena pengunjung relatif banyak pada saat sore hingga malam hari. Kita lihat dari dekat yang Menara Teratai. Kita tidak akan naik, tapi kita lihat bagian bawah Menara Teratai. Ini ada pojok jajanan murah meriah. Ini ada rumput sintetis, ini karpet berbentuk rumput. Kita lihat Teratai Cafe, pojok jajanan. Ya, ini sudah, tiket sudah dibuka. Oke, ini sudah ada beberapa pengunjung memasuki Menara Teratai.
Udah ada masih kita. Untuk harga tiket hari biasa biasanya 20.000, kemudian di weekend 25.000. Biasanya dari 20.000 25.000 ada semacam voucher untuk tadi saya lanjut ya. Jadi voucher itu untuk sobat yang akan menikmati makanan di Cafe Teratai, itu lantai atas. Jadi sambil di atas itu ada Cafe Teratai ini yang sobat semua bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan Purwokerto dari atas Menara Teratai. Kita coba ke arah, kalau dari sini ya arah timur Menara Teratai itu ada patung. Coba kita lihat patung apa. Ini dulunya sobat adalah tanah lapang yang digunakan untuk kegiatan warga. Ini sudah diaspal rapi dan bersih. Nah, ini di depan saya itu adalah gedung DPRD Kabupaten Banyumas yang sudah baru saja ditempati. Dan kita lihat di depan ini, di depan gedung Convention Hall atau tempat pertemuan dan acara-acara besar, ada patung Bung Karno. Kita lihat di sini patung Bung Karno menyalami anak kecil. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 patung Bung Karno dengan berbagai ekspresi, dari yang membawa buku, membawa tongkat komando, bersalaman dengan anak perempuan dan bersalaman dengan anak laki-laki. Nah, ini sebelumnya patung ini diletakkan di bawah atau di beberapa tempat di Menara Teratai. Sekarang dikeluarkan dan bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Ini tamannya sudah bagus, ini subur. Oke, kita lanjut perjalanan kita berikutnya. Di depan ini patung yang menjadi juga spot favorit untuk berfoto para pengunjung di Menara Teratai seperti ini. Baik sobat, kita keluar dari Menara Teratai. Dari Menara Teratai di depan kita bisa lihat ada bangunan yang belum jadi, tampak kerangka, dan itu adalah kerangka atau bangunan yang nantinya menjadi masjid besar Purwokerto atau Banyumas, yaitu Masjid 1000 Bulan, masjid yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Dan tahun ini informasinya akan dilanjutkan pembangunannya. Untuk bulan kapan kita tidak tahu. Ya, semoga segera jadi sehingga bisa menjadi tambahan destinasi kunjungan para wisatawan atau warga Purwokerto, Banyumas sekitarnya. Yuk, dah jalan. Di depan kita ini kantor Yayasan Rahmatan Lil Alamin ya. Jadi ini nantinya yang mengurusi pembangunan gedung atau masjid ya, Masjid 1000 Bulan. Di sana ini juga pengelolaan masjid ke depannya. Nah, di depan kita akan memasuki yaitu lesen UMKM BST. Ini UMKM. Kita lihat ini adalah tempat pengunjung yang ingin lesehan ya, menikmati kopi, mendoan atau Indomie. Ini bisa di sini. Ini di sepanjang trotoar ini. Malam hari ramai sekali, dan kalau pagi hari hanya beberapa yang
uh, buka ya, jadi melayani pengunjung yang ingin datang di pagi hari atau siang hari. Ada beberapa istilahnya lesehan yang buka. Kita lihat ada beberapa pengunjung yang menikmati lesehan di sini pada pagi hari. Nah ini sobat semua, ini jalan ini sebenarnya jalur kereta sebelumnya. Ini jalur kereta, dan coba kita lihat ini pelang di sini. Nah seperti yang jadi ini tanah milik Kereta Api Indonesia. Jadi jalur kereta yang nanti mengarah ke lanjutnya ke stasiun Purwokerto. Jadi ke arah barat, kemudian agak ke utara. Nah ini seperti yang di depan sini tadi. Ya, jadi ini tembusan jalur kereta api yang mengarah ke arah barat menuju ke stasiun Purwokerto, mengangkut berbagai macam pupuk, terutama yang sering digunakan untuk pasokan pupuk wilayah Banyumas dan sekitarnya, mungkin Jawa Tengah pada umumnya. Kalau sobat lihat ya, di depan kita ada gedung, kemudian di atas gedung ada ya gedung bertingkat yang mangkrak. Itu adalah Rita Supermall. Jadi Rita Supermall yang atas itu sebenarnya dulu direncanakan untuk hotel, tapi kurang tahu pembangunannya terhenti sehingga Rita Supermall sudah beroperasi, pembangunan hotel tidak dilanjutkan. Ini sayang ya, karena secara estetik cukup mengganggu pemandangan ya, karena Rita Supermall sudah bagus, tapi atasnya ada gedung bertingkat yang mangkrak. Ini ya sayang, moga-moga nanti ada yang bisa melanjutkan ya. Nah di depan kita ini ada pembukaan jalan baru ya. Kita coba lihat, ini sebelumnya adalah seperti ini ya, lahan kosong, tetapi sekarang sudah ada jalan baru. Nah ini kita lihat jalan ini terhubung dengan parkiran Rita Supermall. Ini jadi tampaknya nanti akan menjadi tempat keluar parkiran Rita Supermall. Ya, kita lihat nanti kelanjutannya. Nah, sobat semua, kita keluar dari Jalan Bung Karno. Setelah tadi kita menyusuri Jalan Bung Karno dan singgah di Menara Teratai. Di depan jembatan Bung Karno ini ada SMP Negeri 1 Purwokerto. Di depan sana, dan SMP Negeri 1 Purwokerto itu punya ciri khasan karena bangunannya depan itu tua, ya, bangunan tua, dan bangunan tua tersebut itu punya sejarah tersendiri karena dulunya merupakan kantor polisi. Jadi tinggal kantor polisi wilayah Banyumas dulu bertempat di SMP Negeri 1 Purwokerto. Jadi kalau di dalam ada ruangan-ruangan yang masih kuno, yang bergaya arsitektur Belanda. Oke sobat semua, kita sudah kembali ke Jalan Jenderal Sudirman dan kita lihat Buntos Chicken. Nah ini sudah buka dan bisa berkunjung ini, dan tampak lalu lintas jalur Jenderal Sudirman ini normal ya, tidak terlalu ramai. Biasanya pada waktu Lebaran, setelah Lebaran kemarin juga ramai. Saat ini sudah normal ya, cukup
leluasa lalu lintasnya. Kita lihat di depan kita sobat, ada yang mengadakan live TikTok ya. Ini kita memasuki Jalan Raga Semangsang. Nah, ini Jalan Raga Semangsang itu terletak di sebelah timur alun-alun Purwokerto. Di sebelah kiri ini kantor BNI dan sebelah kanan kantor PLN. Di Jalan Raga Semangsang ini ada sebuah bukan bangunan ya, semacam informasinya ini adalah kuburan ya. Ini di depan kita ini informasinya. Nah, ini kuburan inilah yang menjadikan jalan ini disebut dengan Raga Semangsang. Jadi menurut cerita orang, ini adalah kuburan orang sakti yang mempunyai kesaktian, tubuhnya tidak bisa mati karena setiap tubuhnya itu terpotong-potong kembali seperti semula. Nah, karena orang sakti ini dianggap meresahkan, sehingga kita dicari kelemahannya, dan ternyata kelemahannya orang sakti tersebut ketika tubuhnya terpotong, maka bagian tubuh satu dengan yang lain dipisah. Dan salah satu bagian tubuh tersebut disampirkan di pohon beringin yang dulu ada di sini. Istilahnya ditemangsangkan kalau bahasa Jawa. Maka di sini raga itu fisik atau jiwa atau tubuh yang ditemangsangkan. Maka di sini disebut dengan Jalan Raga Semangsang. Itulah cerita dari sejarah Raga Semangsang dan kuburan tadi yang terletak di tengah-tengah, dan sampai saat ini ya kuburan tersebut tidak dipindah ya, sebagai terpengar oleh warga Purwokerto Banyumas pada umumnya. Yuk kita lanjut. Kita berada di sebelah utara, sisi utara alun-alun. Istimewa dari alun-alun ini adalah ini adanya tukang sul sepatu ya. Ini biasanya ini sepi sedikit ya, biasanya rame tukang sul sepatu. Ini ada 2 tukang sul sepatu, biasanya cukup banyak. Dan istimewa berikutnya adalah ini ya, kereta kuda atau andong. Sebelah kanan kita ini adalah kantor Bupati Banyumas. Ini di sana ada pendopo Bupati Banyumas. Ini. Nah, untuk alun-alun Banyumas ini uniknya, kalau dia kota lain alun-alun itu boleh dimasuki oleh warga untuk duduk-duduk dan bermain. Untuk alun-alun Purwokerto, Banyumas dan Purwokerto ini itu tidak boleh karena rumputnya dijaga sedemikian rupa. Bahkan untuk waktu sholat Id kemarin rumputnya itu dibentuk, nah ini seperti ini, soft. Ini agak miring, ini ada seberang garis-garis seperti lapangan sepak bola di garis, cuma ini dibentuk mengarah ke arah kiblat. Nah, ini kemarin untuk sholat Id dan berjubel di sini memenuhi alun-alun dan jalan di sekitar alun-alun. Oke, jadi rumputnya terawat karena memang tidak boleh dilewati oleh warga, tidak boleh diinjak-injak kecuali pada kegiatan-kegiatan khusus oleh Kabupaten Banyumas.
Kita memasuki Jalan Pekeh. Kenapa masuk Jalan Pekeh? Karena tadi ini wilayah atau Pekeh ini istilahnya namanya Grumbul, ini termasuk wilayah Kota Tua Purwokerto. Kita akan lihat beberapa rumah yang berarsitektur Belanda dan juga kuno. Tapi kita akan lihat dulu ini, yaitu kuliner yang paling terkenal di Purwokerto, bahkan Banyumas Raya sekitarnya, yang menjadi legend karena udah berpuluh-puluh tahun dan disukai warga, yaitu bakso Pekeh. Ini bakso Pekeh sudah buka. Tapi untuk kali ini kita tidak akan mampir ke bakso Pekeh. Ya, nah ini sudah buka, ini pengunjung sudah berdatangan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa daerah Pekeh adalah daerah termasuk kota tuanya Purwokerto. Kita lihat ini banyak bangunan-bangunan lama. Di depan sana juga rumah berarsitektur yang kuno. Sobat, kita saat ini berada berjalan ya di Jalan BKR, dulu terkenal dengan namanya Jalan Indra. Jalan ini boleh dikatakan tempat bermukimnya orang-orang kaya pada zamannya dan sampai saat ini tentu saja. Dan ini kita lihat sisa-sisa kenangan dari bangunan-bangunan orang kaya zaman dulu seperti ini. Kita lihat ini bangunan bagus. Ini arsitektur khas Belanda Indonesia, jadi perpaduan antara arsitektur Belanda dan Indonesia. Dan kalau lihat yang di sebelah sini itu sudah direnov dan disesuaikan dengan kekinian, jadi masih terlihat sisa-sisa arsitektur lamanya. Dan yang ini, yang kanan ini, nah yang kanan ini terkenal dengan rumah Dilan karena arsitekturnya mirip rumah Dilan 90. Nah ini biasanya beberapa anak-anak muda menggunakan background rumah ini untuk berfoto. Ini ya, ini sayangnya depannya banyak pohon-pohon rambat sehingga bangunan yang ada di dalamnya tidak terlalu jelas terlihat. Ini rumah Dilan. Dan ini juga ini bangunan kuno ya ini. Nah ini sayang kalau tidak dirawat dengan, bahkan di sebelah sini ada bangunan yang digunakan untuk kafe, yaitu kafe Ruang Ide. Ini bangunan kuno yang dimanfaatkan untuk kafe. Nah ini Ruang Ide. Ini lihat. Nah kita lewat sebuah rumah yang besar, yang luas, kemudian rimbun, rapi, pokoknya rumah yang menjadi idaman dari semua orang. Tapi ini adalah rumah dinas Ketua BI atau Kepala BI Perwakilan Purwokerto. Dan kita lihat di sini ada simbol BI di pagarnya. Nah ini tanahnya luas, rapi, dan asri. Ini beberapa pohon beringin ya, 1, 2, ada yang kecil-kecil ini. Jadi ini rumah kepala perwakilan BI di Purwokerto. Nah, dan di depannya ada lagi rumah yang juga kuno tapi sudah dimodifikasi tanpa menghilangkan arsitektur kunonya. Nah ini depannya ada batu, dan ini batunya sebenarnya batu buatan, jadi bukan batu asli.
Sini kita lihat catnya udah luntur. Nah ini. Oke, nah di sebelah kanan tidak begitu terlihat, tapi di sini ada. Kalau yang sebelah kanan ini lebih cenderung bangunan baru, tapi sebelah kirinya ada